Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bab yang ketiga, yaitu tentang aljabar. Nah, jadi aljabar ini adalah baru nggih untuk Mas Mbak sekalian di kelas 7 ini. Jadi kita akan berkenalan dari awal tentang aljabar ini, dan ini sangat penting karena nanti materi-materi berikutnya akan banyak berkaitan dengan aljabar ini. Jadi Mas Mbak sekalian harus paham betul tentang aljabar ini sebagai bekal nanti untuk materi-materi atau bab-bab berikutnya. Nah, sebelum lanjut ke materinya, sekarang kenapa kita harus belajar aljabar? Nah, mungkin Mas Mbak sekalian bertanya-tanya ya, apa sih gunanya kita belajar aljabar ini? Nah, jadi beberapa kegunaan dari aljabar itu diantaranya yang pertama, kita sebagai siswa ya, misalnya kita bisa menggunakan aljabar untuk memanajemen uang saku kita, atau ibu atau orang tua kita juga bisa memanajemen keuangan rumah tangga dengan penerapan aljabar juga. Selain itu, penerapan yang kedua itu aljabar juga dapat membantu pedagang atau pengusaha untuk menghitung besar kecil keuntungan atau kerugian yang dapat diperolehnya. Dan mereka juga dapat menentukan besar modal yang mereka butuhkan. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari penerapan aljabar. Nah, nanti bagaimana caranya kita akan pelajari bersama. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan berkenalan dulu dengan tokoh aljabar. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan namanya Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini adalah tokoh aljabar. Beliau adalah Muslim, lebih tepatnya dia adalah matematikawan Muslim. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi dan sampai sekarang beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar. Nah, selain beliau kompeten di bidang aljabar, beliau juga pakar di bidang astronomi, musik, filsafat, logika, ilmu hitung, geografi, dan juga kimia. Nah, itu adalah sedikit perkenalan tentang tokoh aljabar, yaitu Al-Khwarizmi. Baik, langsung masuk ke dalam materi ya. Jadi aljabar itu merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilai dan besarnya. Nah, bisa kalian perhatikan contohnya ada poin A itu ada 3x dikurangi 53. Kemudian poin B ada 2A ditambah B dikurang 6. Dan poin C itu ada X kuadrat dikurangi 4XY ditambah 3X dikurang 1. Nah, bisa kalian perhatikan dari ketiga contoh tersebut, itu ada huruf-hurufnya ya. Di contoh A itu ada huruf X, di contoh B itu ada huruf A dan huruf B, di contoh yang C itu ada huruf X, huruf Z juga ada di situ. Nah, itu huruf-huruf itu adalah mewakili bilangan yang belum diketahui nilai dan besarnya. Selanjutnya, untuk unsur-unsur dalam aljabar, di mana ada variabel, koefisien, dan konstanta, serta ada suku. Yang pertama itu variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui. Contohnya, ini ada 6x dikurangi 2y ditambah 7. Nah, karena variabel tadi disebut lambang pengganti, nah, di sini ada huruf X dan huruf Y. Nah, huruf-huruf itu disebut dengan variabel, di mana huruf itu adalah menggantikan bilangan yang belum diketahui. Nah, kemudian koefisien itu adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Perhatikan di dalam contoh, itu ada angka 6 dan angka negatif 2. Angka 6 itu berada di depan huruf X dan angka negatif 2 berada di depan huruf Y. Jadi, angka 6 dan angka min 2 itu disebut dengan koefisien.
Kemudian yang ketiga adalah konstanta, yaitu bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, dari contoh itu kita lihat angka 7. Nah, dia berdiri sendiri tanpa ada huruf atau variabel. Jadi angka 7 itu disebut dengan konstanta. Unsur yang berikutnya yaitu suku, yang merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kita perhatikan di dalam contoh 6x dikurang y ditambah 7, itu ada operasi jumlah dan selisih. Ada tanda kurang dan tanda tambah. Jadi kita bisa lihat di situ ada suku yang pertama, itu adalah 6x. Kemudian suku yang kedua itu adalah min 2y. Dan suku yang ketiga itu adalah 7. Nah, jadi bentuk aljabar di atas memiliki 3 suku, yaitu 6x, min 2y, dan 7. Maka disebut suku 3 atau trinom. Kemudian kalau nanti kalian bertemu dengan bentuk aljabar yang memiliki 2 suku saja, misalnya contohnya 7x dikurang 3. Nah, itu disebut dengan suku 2 atau binom. Kemudian kalau ada bentuk aljabar yang memiliki satu suku saja, contohnya x kuadrat atau y. Nah, itu disebut suku 1. Kemudian kalau ada bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku, nah, itu disebut suku banyak atau biasa dikenal dengan istilah polinom. Baik, selanjutnya kita akan belajar menulis pernyataan secara aljabar. Jadi, kita bisa menuangkan sebuah kalimat atau pernyataan itu dalam bentuk aljabar. Contohnya, perhatikan kalimat berikut, sebuah bilangan ditambah dengan 10. Nah, itu jika ditulis dalam bentuk aljabar adalah x ditambah 10. Nah, ini bisa x atau bisa huruf yang lainnya ya, sembarang variabel. Karena x ini adalah melambangkan sebuah bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, jadi sebuah bilangan ditambah dengan 10. Bilangan itu kita belum tahu. Jadi di sini kita bisa lambangkan dengan huruf x atau variabel x. Atau juga bisa dengan variabel-variabel lainnya. Baik, kita tadi sudah belajar bentuk aljabar, unsur-unsurnya, dan bagaimana cara menulis pernyataan ke dalam bentuk aljabar. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, silahkan kerjakan latihan berikut. Nah, di situ ada soal yang pertama, tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Coba kalian perhatikan yang di depan dulu. Ada 4x ditambah 7. Nah, kalian diminta menentukan sukunya, variabelnya, koefisien, dan konstantanya. Begitu juga dengan yang sebelahnya, yaitu ada 6y dikurang 3x ditambah 7. Nah, sama. Kalian diminta untuk menentukan sukunya, variabelnya, dan koefisien serta konstantanya. Kemudian untuk yang nomor 2, kalian diminta untuk menuliskan bentuk aljabar dari pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, x dikurangi 20 dikalikan 10. Nah, jadi x-nya dikurangi 20 dulu, baru dikalikan 10. Nah, coba nanti kalian tuliskan dalam bentuk aljabarnya bagaimana. Kemudian yang kedua, hasil kali x dan y ditambah 5. Dan yang terakhir, jumlah dari 3 kali A kuadrat dan 5 kali B pangkat 3. Jadi, A-nya kuadrat dan B-nya pangkat 3. Coba itu kalian kerjakan dulu, kalian tulis di buku catatan. Sebelum kita belajar tentang operasi hitung suku aljabar, kita harus tahu dulu tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, coba perhatikan contoh ini. Ada bentuk aljabar 2xy ditambah 7x kuadrat y
dikurangi 8xy ditambah 5x kuadrat y. Nah, perhatikan suku-sukunya. Pada bentuk aljabar di atas ada beberapa suku yang sejenis. Nah, yang pertama, perhatikan yang lingkaran merah itu ada 2xy dengan min 8xy. Nah, itu adalah suku sejenis karena variabelnya sama, yaitu sama-sama memiliki variabel x, y. Kemudian, suku yang selanjutnya yang sejenis yaitu 7x kuadrat y dan 5x kuadrat y. Nah, ini juga merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu x kuadrat y. Nah, kalau sudah paham tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis, kita bisa lanjut pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Karena pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Contohnya, ada 2x dikurang 3y ditambah 7x ditambah 3 dikurang x ditambah 4y ditambah 6. Nah, kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan cara dikelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Suku sejenis yang pertama, kita perhatikan yang memiliki variabel x. Ada 2x, kemudian ditambah 7x, dan dikurang x. Kemudian, kita lihat yang memiliki variabel y, ada negatif 3y, ditambah 4y. Kemudian, kita lihat konstantanya, yang tidak ada variabelnya, ada 3 ditambah 6. Nah, setelah kita kelompokkan dalam suku-suku yang sejenis, kita operasikan masing-masing suku yang sejenis. Untuk yang memiliki variabel x, 2x ditambah 7x dikurang x, itu hasilnya adalah 8x. Kemudian yang memiliki variabel y, min 3y ditambah 4y, hasilnya adalah y. Kemudian konstantanya 3 ditambah 6, hasilnya adalah 9. Jadi, dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar tersebut, itu menghasilkan 8x ditambah y ditambah 9. Nah, itu adalah cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ingat, syaratnya hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Untuk operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar, kita bisa mengalihkan dan membagi bentuk aljabar tersebut seperti pada operasi bilangan bulat. Contohnya, 4 dikalikan A itu artinya A ditambah A ditambah A ditambah A sama dengan 4A. Kemudian untuk pembagian, misalnya 20P dibagi 5, maka akan menghasilkan 4P. Untuk perkalian bentuk aljabar, contohnya 3x dikalikan dengan 4y, maka ini bisa kita jabarkan menjadi 3 dikalikan dengan x dikalikan dengan 4 dikalikan dengan y. Kita kumpulkan bilangannya, 3 kali 4 dikalikan dengan variabelnya, kita kumpulkan juga x dikalikan y. Maka akan dihasilkan 3 kali 4 itu sama dengan 12, dan x kali y itu bisa kita tulis xy. Jadi 3x kali 4y itu hasilnya bisa kita tulis menjadi 12xy. Nah, itu adalah contoh dari perkalian bentuk aljabar. Sedangkan untuk pembagiannya, misalnya kita memiliki bentuk aljabar 15A pangkat 2 dibagi 3AB sama dengan 15A kuadrat atau 15A pangkat 2 itu artinya 15 kali A kali A dibagi 3AB itu artinya 3 kali A kali B. Nah, kita sajikan dalam bentuk pecahan 15 kali A kali A dibagi 3 kali A kali B. Kita lihat bilangannya, 15 dibagi dengan
3. Kita bisa sederhanakan 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Kemudian, di bagian atas ada variabel A dan di bawah juga ada variabel A. Bisa kita sederhanakan. Kemudian, tinggal yang di paling belakang ada A dan di bawah ada B. Nah, itu kita sisakan menjadi 5 kali A, hasilnya adalah 5A, dan bagian penyebutnya adalah B. Maka, dari contoh pembagian 15A pangkat 2 dibagi dengan 3AB, hasilnya adalah 5A per B. Selanjutnya, untuk perkalian khusus bentuk aljabar, pada perkalian khusus ini kita menggunakan hukum distribusi perkalian melalui penjumlahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama misalkan ada P ditambah Q dikalikan dengan R ditambah S. Langkah yang pertama, kita kalikan dulu P ditambah Q dengan R. Perhatikan panah warna biru. Kemudian ditambah dengan P ditambah Q dikalikan dengan S. Perhatikan panah warna merah. Selanjutnya, maka kita akan peroleh P kali R ditambah dengan Q kali R ditambah P kali S ditambah dengan Q kali S. Maka akan dihasilkan PR ditambah QR ditambah PS ditambah QS. Nah, itu adalah perkalian khusus bentuk aljabar. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalnya ada 2P ditambah 3 pangkat 2. Nah, itu artinya 2P ditambah 3 dikalikan dengan 2P ditambah 3. Maka kita ambil dulu 2P ditambah 3 dikalikan dengan 2P. Nah, ditambah 2P tambah 3 dikalikan dengan 3. Langsung saja kita operasikan 2P dikalikan dengan 2P, hasilnya adalah 4P kuadrat. Kemudian 3 kali 2P, hasilnya adalah 6P. Ditambah 2P dikalikan 3, hasilnya adalah 6P. Dan 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita operasikan 4P kuadrat ditambah 6P ditambah 6P, hasilnya adalah 12P ditambah 9. Maka akan didapatkan hasil akhirnya yaitu 4P pangkat 2 ditambah 12P ditambah 9. Selanjutnya, untuk pangkat bentuk aljabar, kita bisa menggunakan sifat pangkat bilangan bulat. Nah, yang pertama itu adalah A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Nah, yang sifat yang kedua, AB dipangkatkan dengan M, itu artinya adalah A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, sesuai dengan sifat bilangan pangkat. Contohnya, P pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4, itu sama dengan P pangkat 3 dikalikan 4. Hasilnya adalah P pangkat 3 kali 4 adalah 12. Nah, kemudian contoh yang kedua, 4X pangkat 2 pangkatkan 3. Nah, itu artinya semua yang di dalam kurung itu dipangkatkan 3. Jadi 4 juga dipangkatkan 3, dikalikan dengan X pangkat 2, dipangkatkan 3 lagi, berarti dikalikan 3. Hasilnya 4 pangkat 3 itu adalah 64, dan X pangkat 2 kali 3 itu artinya adalah X pangkat 6. Jadi, hasil akhirnya adalah 64X pangkat 6. Itu adalah contoh pangkat bentuk aljabar. Nah, setelah kita mempelajari tentang operasi bentuk aljabar dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perpangkatan bentuk aljabar, sekarang supaya lebih paham kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut ya. Untuk yang pertama, tentukan suku sejenis dari 2x kuadrat y ditambah 3x kuadrat y dikurangi 4xy kuadrat dikurangi 7xy.
Nah, kalian diminta untuk menentukan suku sejenisnya. Kemudian yang kedua, sederhanakan bentuk aljabar 2x ditambah 3y dikalikan 4x dikurang 5y ditambah 7x dikurang 1. Nah, kemudian soal yang ketiga, sederhanakan bentuk aljabar P pangkat 2Q ditambah PQ pangkat 2 dibagi dengan PQ. Nah, ini adalah contoh dari pembagian. Nah, silakan kalian kerjakan di buku latihan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.